touch, I could with just one touch, I could feel my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Tiara Rida Kurniawati, dengan NIM 231010503438. Bersama dengan rekan saya, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pertemuan 6 yang berjudul Pasar Derivatif. Perkenalkan, nama saya Dia Puspitasari dengan NIM 231010501771. Perkenalkan, saya Sarah Maharani Dewi dengan NIM 231010503453. Halo, perkenalkan nama saya Raka Hafid. NIM saya 231010503440. Perkenalkan, nama saya Wilda Erli Amirullah dengan NIM 231010503450. Latar belakang, perkembangan globalisasi dan teknologi telah meningkatkan kompleksitas aktivitas keuangan, sehingga perusahaan harus mampu mengelola berbagai risiko, seperti perubahan harga saham, nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas. Untuk mengatasi risiko tersebut, perusahaan memanfaatkan pasar derivatif sebagai instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk melindungi nilai aset, mengelola risiko, serta mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih efektif. Selanjutnya, pengertian pasar derivatif. Pasar derivatif adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan yang nilainya berasal dari aset dasar underlying aset seperti saham, obligasi, mata uang asing, komoditas, indeks saham, dan suku bunga. Nilai instrumen derivatif akan berubah mengikuti perubahan nilai aset dasarnya, sehingga banyak digunakan untuk mengelola risiko dan memprediksi kondisi pasar di masa depan. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen derivatif. Instrumen derivatif terdiri dari beberapa jenis, yaitu forward contract, future contract, option contract, dan swap. Forward merupakan kontrak jual beli aset di masa depan yang dilakukan secara langsung antara dua pihak. Futures diperdagangkan melalui bursa resmi sehingga lebih terstandarisasi. Option memberikan hak untuk membeli atau menjual aset tanpa kewajiban melakukan transaksi. Sedangkan swap digunakan untuk menukar arus kas atau kewajiban keuangan tertentu. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan pasar derivatif. Pasar derivatif memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat lindung nilai atau hedging, sarana spekulasi untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga, alat arbitrase untuk memanfaatkan perbedaan harga antara pasar, serta membantu proses pembentukan harga yang mencerminkan ekspektasi pasar terhadap kondisi ekonomi di masa depan. Selanjutnya ada pengaruh faktor psikologis. Beberapa faktor psikologis yang memengaruhi penggunaan derivatif antara lain overconfidence, yaitu rasa percaya diri yang berlebihan dalam memprediksi pasar. Yang kedua ada herding behavior, yaitu kecenderungan mengikuti keputusan pihak lain. Dan yang terakhir ada loss aversion, yaitu ketakutan yang lebih besar terhadap kerugian dibanding keinginan memperoleh keuntungan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan perusahaan mengambil keputusan yang kurang optimal. Selanjutnya ada risiko dalam pasar derivatif. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan derivatif juga mengandung berbagai risiko. Risiko tersebut antara lain yang pertama meliputi risiko pasar akibat perubahan harga aset. Yang kedua, risiko kredit karena kegagalan pihak lain memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, ada risiko likuiditas akibat sulitnya menjual instrumen. Yang keempat, ada risiko operasional yang disebabkan oleh kesalahan sistem atau manusia. Serta yang terakhir, ada risiko spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian besar jika prediksi pasar tidak sesuai harapan. Dampak pasar derivatif terhadap perusahaan.
Penggunaan derivatif memberikan dampak positif berupa peningkatan kemampuan manajemen risiko, stabilitas keuangan, fleksibilitas investasi, dan kemudahan dalam perencanaan keuangan. Namun, di sisi lain, derivatif juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerugian besar, meningkatkan aktivitas spekulasi, kompleksitas instrumen, dan ketergantungan perusahaan terhadap instrumen derivatif. Selanjutnya, studi kasus. Dalam praktiknya, banyak perusahaan menggunakan derivatif untuk melindungi nilai tukar mata uang asing. Namun, perubahan pasar yang drastis dan pengembalian keputusan yang dipengaruhi oleh overconfidence atau faktor emosional dapat menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko yang baik dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan instrumen derivatif. Baik, untuk kesimpulannya, pasar derivatif merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan modern yang berfungsi untuk mengelola risiko dan mendukung kegiatan investasi. Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaannya tetap memiliki risiko yang harus dikelola dengan baik. Selain itu, faktor psikologis seperti overconfidence, herd behavior, dan loss aversion turut memenuhi keputusan penggunaan derivatif sehingga perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko dan pengawasan yang efektif agar memperoleh manfaat yang optimal. Baik, terima kasih dari kami kelompok 4 dalam menyampaikan materi. Bila ada salah kata maupun pembawaan materi kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.